Ayas, pernah gak sih kamu baca cerita di Alkitab tentang seekor naga yang mengejar dan pengen membinasakan seorang perempuan? Masa sih Kak Feli? Naga kan garil. Serius, ada nih di sini. Pelajaran 12 kita dengan judul Selamanya Setia. Di surat yang Yohanes tulis ini, dia melihat kalau ada naga yang marah kepada perempuan itu, dan naga itu memerangi keturunan perempuan itu. Terus kenapa dia serang keturunannya? Karena keturunannya itu menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Nih, siapakah si naga itu dan siapakah yang dimaksud dengan perempuan itu? Apa sih Pak ternyata inti dari perkabaran 3 malaikat itu? Apa sih yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita dengan pekabaran yang sudah kita dapatkan? Kembali lagi di episode Cornerstone Connection. Sebelum itu, kalian pasti pernah dengar pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku ada Annelies. Seperti biasa bisa dipanggil Ayas. Dan aku Felicia. Dan aku Brenda. Ya ini kayaknya udah pada basi ya. Udah tahu semua. Nah, oke. Untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, kalian bisa langsung kontak di sosial media Hope Channel atau di nomor bawah ini. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan. Udah sayang ya harusnya. Jadi, kita langsung masuk aja ke pelajarannya. Judulnya adalah Selamanya Setia. Tadi kan udah diingetin nih, yang belum punya bukunya bisa minta di call center Hope Channel Indonesia. Nah, kalau sekarang kalian masih belum punya bukunya, iya dong, nggak mungkin langsung dikirimin kan? Kalian langsung buka aja dulu Alkitab kalian, terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 1-3, terus Wahyu 8 sampai 11, terus Wahyu 12 sama Wahyu 17 dan 14 ayat 6 sampai 12. Dan Wahyu 19 ayat 10. Nah, gitu aja. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oke, jadi udah yang dari kita bacain tadi nih, kita bisa tahu kalau misalkan di surat yang Yohanes tulis ini, dia melihat kalau ada naga yang marah kepada perempuan itu, dan naga itu memerangi keturunan perempuan itu. Terus kenapa dia serang keturunannya? Karena keturunannya itu menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Berarti ini kayak kabaran 3 malaikat ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi daripada kita sesat di sini, mending kita tunggu sebentar lagi yang akan menjadi narasumber kita. Tapi setelah segmen yang satu ini dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Kebanyakan peneliti ahli sejarah setuju bahwa 7 gereja di Asia yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Domitian pada 90-95 Masehi. Domitian sebagai kaisar melakukan berbagai langkah untuk memperkuat ekonomi Roma, termasuk mengkaji kembali nilai mata uang dan memperluas wilayah kekaisaran. Dia juga memulai proyek-proyek pembangunan yang sangat besar-besaran untuk memperbaiki kota Roma yang sudah rusak. Pemerintahan Domitian ini cenderung memiliki sifat yang totaliter. Dia memandang dirinya sebagai penerus Augustus, dengan tujuan membawa kekaisaran Roma menuju periode keemasan baru yang disebut Renaissance Flavian. Propaganda yang dipromosikan oleh pemerintahnya mencakup unsur-unsur agama, militer, dan budaya yang bertujuan untuk memperkuat pengkultusan dirinya. Dengan menganggap dirinya sebagai penjaga moralitas yang tak tergantikan, Domitian berusaha untuk mengontrol moralitas publik dan juga individu. Nah, mau belajar lebih banyak sejarah tentang para penulis Alkitab dan yang lainnya? Nonton Cornerstone yuk! Cornerstone, kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Bersama narasumber kita, Pendeta Benny Tamuna. Shalom Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Puji Tuhan. Kalian sehat ya? Sehat semua. Kita balik lagi ya ke pelajaran 12 kita dengan judul Selamanya Setia. Jadi Sini ayat intinya ada di Wahyu 1 ayat 3. Siapa yang mau baca?
Kak Brenda boleh deh, Kak Brenda. Kak Brenda. Oke, aku yang baca. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, tadi kita sudah baca ceritanya duluan di segmen sebelumnya. Terus sekarang kita udah tahu ayat intinya dan sekarang pendeta sudah bersama-sama dengan kita, berarti artinya kita akan masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan. Jadi pendeta, aku mau langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini buat pendeta adalah siapakah naga itu? Tadi kita sempat bacain ya ceritanya ada tentang si naga-naga itu. Ini siapakah si naga itu dan siapakah yang dimaksud dengan perempuan itu? Iya, pelajaran kita kan sekarang sudah masuk ke minggu lalu kita baru awal untuk masuk ke buku Wahyu, maka sekarang kita masuk ke buku Wahyu. Jangan lupa bahwa buku Wahyu itu banyak simbol-simbol yang diungkapkan, simbol-simbol yang diberikan di sana. Tetapi itu bukan simbol-simbol yang aneh, bukan simbol-simbol yang sulit untuk diketahui, enggak juga. Jadi sudah biasa simbol-simbol itu digunakan oleh orang-orang pada waktu itu. Juga kita sekarang inilah ya, misalnya simbol-simbol seperti untuk negara-negara lah, misalnya kan negara Indonesia simbolnya burung Garuda gitu kan, Singapura ya wartawan ya, kalau Amerika misalnya gitu ya. Jadi kan ada simbol-simbol yang memang biasa digunakan dan orang pada waktu itu mengerti ya apa yang dimaksudkan dengan simbol-simbol tersebut. Nah kan ada orang-orang yang memang menggunakan simbol-simbol itu untuk memperjelas arahnya, tapi juga ada juga orang yang coba untuk memberikan simbol itu bahwa ini loh sebenarnya pengaruhnya. Walaupun Alkitab memberikan dengan jelas siapa-siapa mereka itu. Misalnya seperti naga gitu ya, ular tua katakan ya, yaitu iblis gitu kan jelas katakan. Jadi itu jelas bahwa memang dia mempunyai pengaruh yang begitu besar, pengaruh yang begitu kuat ya, sehingga dia bisa melakukan apa saja di dalamnya. Sementara perempuan dalam buku Wahyu itu menggambarkan kepada dua bagian ya. Yang pertama adalah kalau dia perempuan suci, melambangkan kepada gereja Kristus atau Kristus sebagai orang yang menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan perempuan yang tidak suci atau perempuan sundal dikatakan ya dalam buku Wahyu itu menggambarkan pada gereja yang tidak menuruti apa yang Tuhan maksudkan. Jadi dua lambang ini, dua cat ini diberikan untuk menggambarkan ya ini sebenarnya loh ya, ada saja orang yang namanya ya orang tetapi kelakuannya tidak seperti apa yang diinginkan oleh keluarganya. Atau ada juga orang yang memang melakukan sesuatu tapi sebenarnya tidak dia inginkan dan lain sebagainya. Jadi ada pengaruh-pengaruh di sana, termasuk pengaruh perempuan dengan naga yang digambarkan di sana. Jadi antara iblis, kemudian iblis menggunakan perempuan itu atau gereja itu untuk tidak menuruti kepada Kristus. Oke, terima kasih Pendeta. Ada yang mau lanjut nanya nggak? Aku punya pertanyaan nih Pak Pendeta. Apa sih Pak Pendeta inti dari perkabaran 3 malaikat itu? Iya, dalam pelajaran kita katakan bahwa Yesus itu kan satu-satunya harapan kita. Yesus itu satu-satunya penyelamat kita. Yesus itu salah-satunya yang memang tumpuan harapan kita dengan segala kasihnya kepada kita. Kan tidak punya kekuatan apapun melawan naga tadi ya, melawan perempuan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kita nggak punya kekuatan. Nah kita mempunyai kekuatan itu hanya pada Kristus, pada Yesus. Nah pekabaran yang diberikan kepada kita itu dilambangkan dengan pekabaran 3 malaikat. Ya, pekabaran 3 malaikat ini pekabaran yang orang sering sebutkan perkabaran berlapis. Ya, pekabaran berlapis yang memberikan kepada kita bahwa ini loh pekabaran yang harus diberikan. Pekabaran 1 itu memang Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu Maha Kuasa dan lain sebagainya. Pekabaran 2 juga memberikan bahwa Tuhan itu segala-galanya. Dia yang berkuasa dan sebagainya. Pekabaran ketiga juga memberikan hal yang sama. Tuhanlah segala-galanya. Dialah yang melakukan segala sesuatu. Jadi
Tapi banyak orang kan menggambarkannya ini juga dengan model yang seperti hal-hal lainnya. Walaupun pekabaran 3 malaikat ini juga menggambarkan pekabaran daripada perjalanan gereja. Ataupun menggambarkan pada perjalanan perempuan yang suci ataupun gereja yang dilambangkan. Jadi itu juga gambaran-gambaran yang ada sehingga kita mendapatkan bahwa ini loh pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran pada oke, kamu harus keluar. Tuhan itu kuat kok, nggak perlu takut gitu ya. Keluar, nggak perlu takut. Keluar daripada segala sesuatu yang memang menghalangi kita, membuat kita jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Dengan keluar kita dari zona di mana itu tidak baik, maka berikan bahwa ini loh yang kekuatan ini ya. Ini kita bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut kalau kita mendapatkan satu pekabaran yang memberikan kepada kita kebenaran Alkitab diungkapkan. Mari kita balik, kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan, apa yang Yesus katakan. Jadi kita kembali diingatkan bahwa pekabaran 3 malaikat itu adalah pekabaran yang memberikan siapa Tuhan itu, kekuatan apa yang dia miliki, dan lain sebagainya. Intinya mari kembali kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, jangan perlu takut dengan lain-lainnya. Oke. Terima kasih Pendeta sudah dijelaskan. Selanjutnya aku nih yang mau bertanya, pertanyaan terakhir ya. Pendeta, apa sih yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita dengan pekabaran yang sudah kita dapatkan? Iya, pekabaran itu kan memberikan kita untuk keluar daripada segala sesuatu. Kalau lihat tahun-tahunnya ada tahun-tahunnya. Kalau kita di gereja misalnya tahun-tahun pergerakan daripada gereja Advent ya, untuk pekabaran 3 malaikat itu. Nah, tahun-tahun pergerakan ini juga kan memberikan pada kita apa sih yang harus kita lakukan ya. Seseorang yang sudah mendapatkan kebenaran harus berani untuk berjalan dengan kebenaran yang baru. Harus berani gitu loh. Maksudnya gini, dulu saya ini belum mengerti bahwa peribadatan yang benar itu misalnya Sabat. Ya, Sabat. Maka setelah saya dapatkan pekabaran Sabat, saya harus berani katakan, iya, ini Sabat yang benar sebagai Sabat yang Alkitab katakan, Sabat itu hari ke-7 yang memang harus kita turuti, maka saya harus berani untuk keluar untuk mendapatkannya. Jadi kita tidak juga tunggu, ya orang tua saya begini, ya udah saya ikut aja. Wah, keluarga saya begini, ya saya ikut saja. Tidak. Tetap kita berprinsip bahwa kebenaran ini yang Allah berikan kepada Yohanes 10 Patmos, pelajaran kita yang lalu, memberikan pada kita bahwa ada loh Tuhan yang punya segala-galanya, kekuatan yang maha besar, maha kuat ya. Apapun kalau memang kita harus berbalik, meninggalkan apa yang selama ini kebiasaan kita yang tidak baik itu, kembali kepada Tuhan, kita harus berani mengambil langkah untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah tunda, jangan pernah tunggu-tunggu dulu. Karena kan pekabaran juga diberikan pada waktu pekabaran yang terakhir juga, waktunya katanya sudah sangat singkat. Oke, terima kasih Pendeta sudah menjawab. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk ke segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Nathan, saya kelas 10 tahun 1 SMA dari Sekolah Kristen Makarios. Halo, perkenalkan, nama saya Kezia Jade Maisie Sabuin, bisa juga dipanggil dengan Kezia, dan saya kelas 10 dan berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Gwyneth Lilian Selayan, tapi bisa dipanggil Gwen, dan saya duduk di kelas 10 SMA dan saya berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Nama aku Aubrey Jemima Tambunan, biasa dipanggil Jemima, kelas 10 dari Sekolah Kristen Makarios. Kalau menurut saya sendiri, kitab Wahyu ini berisi tentang mungkin penglihatan-penglihatan seperti tanda-tanda binatang dan juga tanda-tanda akhir zaman. Yang saya ketahui, kitab Wahyu berisi seperti tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu nubuatan, terus binatang-binatang yang bertanduk seperti itu. Berdasarkan yang saya ketahui, kitab Wahyu berisikan nubuatan-nubuatan, kemudian juga mengenai penglihatan dari Yohanes, dan juga mengenai kiamat dan pengadilan Allah yang akan terjadi di masa depan.
Kalau menurut aku sendiri, kitab Wahyu itu berisi tentang penglihatan Yohanes ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos, dan dari penglihatan itu kita bisa belajar tentang amaran-amaran dan juga hal-hal yang bisa terjadi ketika akhir zaman dan juga ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Balik lagi sama-sama dengan kami di Cornerstone Connections. Nah, tadi kita udah dengerin pendapat-pendapat teman-teman kita tentang isinya kitab Wahyu itu apa aja sih. Jadi menurut kita di sini apa? Dari aku ya nih. Ya, boleh. Aku kitab Wahyu itu tentang perkabaran 3 malaikat, Kak. Oke. Ayo, Kalau menurut aku, kitab Wahyu itu berisi tentang penglihatan Yohanes tentang akhir zaman. Kalau menurut Kak Brenda nih? Ya sama sih, ujung-ujungnya juga nubuatan. Isinya tentang nubuat-nubuatan ya. Oke, berarti kita tinggal kesimpulan nih ya. Oke, Pak Pendeta boleh kasih kesimpulan atas pelajaran hari ini. Oke. Kesimpulan pelajaran kita yang ke-12 ini, selamanya setia, menggambarkan bahwa pekabaran yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, isi pekabarannya adalah agar kita tetap setia. Banyak jalan, banyak pergerakan yang ada, banyak ajaran-ajaran palsu yang ada, banyak ajakan-ajakan untuk menyembah bukan kepada Tuhan, banyak hal lainnya yang diberikan kepada kita pada pekabaran-pekabaran yang ada. Tapi dimintakan untuk kita boleh tetap setia. Tetap setia kepada Tuhan yang memang kita tahu itu adalah kebenaran. Tapi juga kalau kita belum berada dalam kebenaran dan pada saat ini diberikan gambaran-gambaran apa yang harus kita lakukan untuk kebenaran yang kita terima ini, maka kita juga harus berani untuk keluar. Untuk keluar daripada yang tidak benar ini untuk masuk ke dalam yang benar. Jangan pernah takut untuk misalnya memelihara sabat dengan baik. Jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan dengan benar. Jangan pernah takut untuk menolong orang lain. Jangan pernah takut untuk memberitakan kepada orang lain. Karena Tuhan memang menolong, Tuhan memang memberikan kekuatan pada kita kalau kita tetap setia. Kalau kita tidak setia, juga digambarkan dalam pelajaran kita, maka kita pun akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, bahkan kehilangan surga yang menjadi tempat di mana kita hidup nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau kita sudah memegang kebenaran ini, malah kita tetap setia. Kalau kita ingin dapatkan kebenaran ucup pada saat ini juga, pekabarannya, ambil pekabaran itu dan pegang serta setia dalamnya. Kita akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih kesimpulannya. Terima kasih juga tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan kita, sudah dijelasin apa itu artinya naga, artinya perempuan, terus udah dikasih kesimpulan. Semoga teman-teman yang udah dengerin tadi selama ini, ya walaupun singkat ya pelajaran kita, tapi gak apa-apa, semoga terjawab semuanya. Karena sudah diberikan kesimpulan, sekarang kita sekalian minta doa tutup buat pendeta doain semua. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan Allah yang begitu penyabar bagi kami. Kami terima kasih atas pekabaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh tetap setia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenaran ini. Kami terima kasih atas pekabaran yang diberikan dalam pelajaran buku Wahyu, khususnya juga hal lain dalam pekabaran 3 malaikat. Bapa dalam surga, bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan menuntun, memberkati, dan melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam lemah iman, dan juga kesusahan lainnya mereka berseru pada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab seru doa-doa mereka, dan memberikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Oke teman-teman, demikian pelajaran ke-12 kita dengan judul Selamanya Setia. Semoga teman-teman di rumah bisa lebih mengerti dari pelajaran hari ini dan pertanyaan teman-teman sudah terjawab ya. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.